Kita ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari COVID. Krisis ekonomi global yang disebabkan oleh wabah virus COVID-19 mengkhawatirkan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari defisit anggaran pemerintah yang semakin parah, pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat, dan pengangguran yang semakin tinggi. Bahkan IMF memprediksikan bahwa kemungkinan krisis ekonomi ini akan setara atau lebih parah dari krisis 98. Pemerintah sekarang berada di dilema besar dalam kebijakan publik. Walaupun belum ada tanda-tanda perlambatan penyebaran virus COVID-19, pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, mulai meringankan pembatasan sosial dengan seperangkat protokol kesehatan yang rumit. Mari kita analisa, apakah kebijakan new normal ini adalah langkah ke depan atau malah langkah menuju new problem? Kalau pandangan saya, masyarakat nggak ngerti mana new normal. Masyarakat merasa, yang saya lihat di lapangan, banyak masyarakat nggak merasa ada sesuatu yang terlalu istimewa ini. Ini yang mengerikan juga buat saya. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan new normal, pasti seberapa dari kalian bertanya, apakah new normal ini sama dengan herd immunity? Jawabannya adalah tidak. Saya sampaikan, kita harus memiliki sebuah tatanan kehidupan baru. Secara sederhana, new normal hanya berarti pengurangan pembatasan sosial, dan kita dipaksa untuk mengadopsikan perilaku hidup yang berbeda agar menekan penularan virus. Contohnya seperti selalu menggunakan masker dan sarung tangan bila keluar rumah. Sedangkan herd immunity itu adalah semacam perlindungan yang tidak langsung dari sebuah penyakit yang menular ketika mayoritas populasi itu menjadi kebal terhadap infeksi tersebut. Mendapatkan kekebalan bisa saja dari vaksin atau dari pengembangan imun sendiri setelah selamat dari penyakit tersebut. Dari definisi new normal, sepertinya tidak ada yang salah dari new normal, kan? Sebenarnya jawabannya agak kompleks. Karena jawabannya iya dan tidak. Menurut banyak ahli, new normal ini adalah kebijakan yang terburu-buru. Sekarang pasti Anda penasaran, mengapa terburu-buru? Padahal banyak yang butuh kembali bekerja secepat mungkin. Pertama-tama, kita harus lihat bagaimana sebuah wabah dapat dikontrol. Mengerahkan semua energi, mengerahkan semua kekuatan untuk mengendalikan COVID ini. Strategi yang biasa kita gunakan disebut sebagai flattening the curve atau pemerataan kurva, di mana dalam sebuah wilayah angka infeksi harus disesuaikan dengan kapasitas layanan kesehatan di wilayah tersebut. Jadi begini, jika pasien COVID-19 ini membutuhkan pertolongan rumah sakit, tetapi rumah sakit terlalu penuh, tidak mungkin kan kita usir dari rumah sakit? Dan walaupun kita siapkan rumah sakit dadakan, pertanyaan kedua adalah, apakah tenaga medis itu cukup untuk melayani? Jika tenaga medis dan rumah sakit sudah siap, pertanyaan ketiga adalah, apakah alat-alat dan obat-obatan siap untuk melayani pasien, terutama ventilator yang sangat penting? Kapasitas layanan kesehatan tidak mungkin bisa siap dalam semalam, butuh waktu dan perencanaan yang matang. Itulah alasan utama mengapa pembatasan sosial sangat penting dalam melawan wabah. Menekan pergerakan masyarakat yang kemungkinan beberapa orang tersebut merupakan kendaraan bagi virus ini. Semakin aktif dan cepat pergerakan masyarakat, semakin cepat juga virus ini mendapatkan inang baru. Sekarang, apa hubungannya flatten the curve dengan new normal? Sederhana, jika Indonesia belum sukses dalam pemerataan kurva, maka new normal itu masih sangat beresiko besar. Begini, jika kurva belum landai, maka angka infeksi pun dikhawatirkan akan meningkat drastis. Jika meningkat drastis,
maka mereka membutuhkan layanan kesehatan. Tetapi, jika mereka tidak mendapatkan layanan kesehatan yang cukup dan layak, maka tingkat resiko kematian mereka akan meningkat pula. Ini terdengar spekulatif? Mari kita belajar dari Korea Selatan. Negara Korea Selatan menjadi role model bagi semua negara dalam menghadapi wabah COVID-19. Korea Selatan juga mendapatkan hantaman yang besar, tetapi mereka jauh lebih siap dibandingkan kebanyakan negara. Dengan program Trace, Test, dan Treat atau melacak, menguji, dan merawat. Program tersebut secara efektif melacak dan melakukan tes terhadap sekitar 20.000 orang setiap hari. Korea juga membangun 96 fasilitas tes laboratorium khusus untuk wabah ini agar bisa melacak orang yang terinfeksi dan bisa dapat dilayani kesehatan secepat mungkin. Berkat program ini, pada tanggal 12 Maret 2020, Korea Selatan memiliki tingkat kematian hanya sebesar 0,7%. Walaupun jumlah yang terinfeksi mendekati 8.000 orang, Korea pun merasa sudah berhasil mengontrol wabah ini. Kemudian pada akhir Mei 2020, Korea Selatan meringankan pembatasan sosial dan tebak apa? Dalam beberapa hari, jumlah orang yang terinfeksi virus ini meningkat drastis. Sekarang pikirkan ini, Korea Selatan saja yang menjadi role model dunia kesulitan menerapkan new normal. Apalagi Indonesia yang memiliki salah satu tingkat kematian yang tertinggi di Asia. Apakah pernyataan ini bikin kalian kaget? Jika kita lihat, memang jumlah kasus di Indonesia relatif kecil dibandingkan kebanyakan negara lain. Tetapi jika kalian juga harus melihat berapa banyak orang yang dites, dan angka ini bisa dibilang relatif kecil dibandingkan kebanyakan negara lain. Semakin sedikit orang yang dites, semakin kecil juga kemampuan negara untuk melacak orang-orang yang terinfeksi. Sebenarnya permasalahan ini bukanlah karena Indonesia tidak mau melakukan banyak tes, tapi lebih kepada kemampuan negara. Karena Indonesia kurang melakukan investasi dalam infrastruktur medis. Sehingga kejadian seperti ini membuat Indonesia kaget dan kurang siap. Ingat flattening the curve? Apakah ingat kapasitas layanan kesehatan itu sangat penting dalam melawan wabah? Tentu saja ingat. Nah, bagaimana jika sekarang saya mengatakan bahwa Indonesia memiliki kapasitas layanan kesehatan yang, bagaimana saya sebutkan, sangat tidak siap? Mari kita lihat datanya. Menurut Kementerian Kesehatan, Indonesia hanya memiliki sekitar 8.000 ventilator. Selain itu, Indonesia hanya memiliki 2,7 tempat tidur perawatan kritis per 100.000 pasien. Menurut survei WHO 2017, Indonesia hanya memiliki 4 dokter per 10.000 orang, sedangkan Malaysia memiliki 15 dokter per 10.000 orang, dan Amerika Serikat sekitar 30 per 10.000 orang. Dan dari banyak dokter Indonesia dengan hormat tertinggi, 38 diantaranya meninggal dunia berjuang dalam garis depan. Dari angka-angka tersebut, terdengarnya seperti kita tidak siap untuk new normal. Pertanyaannya, jika jumlah kasus COVID-19 ini meledak ke angka 100.000 atau bahkan ke 1 juta kasus, apakah infrastruktur kesehatan kita akan runtuh total karena rumah sakit kita kebanjiran pasien? Apakah dokter kita cukup untuk menangani jumlah pasien yang meledak? Apakah pasien-pasien tersebut akan berebut ventilator yang jumlahnya sangat terbatas? Sebenarnya masih banyak pertanyaan. Tetapi, untuk melawan ini semua, Presiden Jokowi mengalokasikan 405,2 triliun rupiah untuk tangani wabah ini langsung dari APBN 2020. Jika kita bandingkan dengan anggaran negara untuk kesehatan, itu hampir 4 kali alokasi belanja RAPBN tahun 2019. Pemerintah juga membangun rumah sakit khusus di Pulau Galang di Riau untuk merawat pasien COVID-19 dari seluruh Indonesia. Para insinyur-insinyur Indonesia juga memproduksi ventilator dengan cepat untuk menyesuaikan permintaan yang dengan cepat meningkat. Komitmen kita bukan sesuatu yang harus ditawar-tawar lagi. Kita harus menjalankannya. Kita pasti bisa, dan kami yakin kita akan mampu melaksanakan dengan baik.
Walaupun ekonomi secara perlahan dibuka kembali oleh pemerintah, bukan berarti kita bisa berkumpul massa seperti ini. New normal berarti cara hidup baru, bukan menganggap wabah ini seakan-akan tidak ada. Perang melawan wabah itu tidak hanya bergantung kepada pemerintah, tetapi juga bergantung pada Anda. Jangan lupa menggunakan masker ketika ke tempat publik. Lebih baik lagi menggunakan sarung tangan, dan hindari tempat yang membuat Anda harus berdesak-desakan dengan orang lain. Mohon banget, jangan sentuh muka sebelum cuci tangan, apalagi setelah berkontak fisik dengan orang lain. Dan terakhir, salam sukses dan sejahtera dalam new normal. Saya Iqbal Muharram dari Random Knowledge Archive mengatakan, terima kasih sudah menonton. Kritik saya jika ada yang ingin dikritik. Jangan lupa like untuk menunjukkan support kalian kepada channel ini.